Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dina Rodia. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan menyampaikan tentang latihan soal dan pembahasan bangun datar, ya. Nah, di sini yang pertama saya akan menghitung keliling dan luas dari persegi. Oke, di sini saya sajikan beberapa contoh soal ya, paling banyak juga hanya ada 2 soal dalam satu pembahasan bangun datar. Nah, oke, untuk soal nomor yang pertama, ini disajikan bahwa selembar kertas origami yang memiliki panjang sisi sama besar, yaitu 23 cm, tentukan keliling dan luasnya. Nah, langkah pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang diketahuinya adalah S sama dengan 23 cm. S itu adalah sisi ya, singkatan dari sisi adalah S gitu. Lalu yang ditanyakannya adalah K dan L. K itu keliling, L itu luas. Oke, sekarang kita cara penyelesaiannya, tulis dulu rumus dari keliling persegi, yaitu K sama dengan 4 dikali S. Lalu kita tinggal masukkan S-nya dengan 23 cm, sehingga 4 dikali 23 cm adalah 92 cm gitu. Nah, sekarang kita akan mencari luas dari persegi tersebut, dari kertas origami tersebut gitu ya. Nah, karena rumus luas dari sebuah persegi itu adalah sisi dikali sisi. Kita tinggal masukkan yang tadi kita ketahui sisinya itu adalah 23 cm, maka karena rumus luasnya adalah sisi kali sisi, tinggal dimasukkan 23 dikali 23, hasilnya 529 cm persegi gitu. Bedanya keliling dan luas itu apabila dalam satuannya, kalau luas harus memakai persegi seperti itu. Jadi kesimpulannya, maka kelilingnya 92 cm dan luasnya 529 cm persegi gitu ya adik-adik. Oke, di sini saya akan sajikan soal yang nomor 2. Masih tentang persegi, yaitu soalnya permukaan papan tulis memiliki keliling 128 cm. Tentukan sisi dari papan tulis persegi tersebut. Nah, jadi di sini yang diketahuinya itu adalah keliling sebesar 128 cm, lalu yang ditanyakannya itu adalah S. Kita harus mencari sisi dari sebuah papan tulis tersebut. Oke, cara penyelesaiannya seperti ini. Biasa untuk pertama, kita tulis dulu rumus dari keliling persegi, yaitu 4 dikali S atau 4 dikali sisi. Nah, kita tinggal masukkan keliling yang diketahui dalam soal itu 128 ya. Di sini kita tulis di bawahnya huruf K gitu. Ini artinya kelilingnya adalah 128 sama dengan 4 dikali S. S-nya kenapa masih S? Karena S itu yang akan kita cari ya adik-adik, seperti itu. Nah, selanjutnya dibagi dengan 4 kelilingnya. 128 dibagi 4 sama dengan S. Kenapa dibagi 4? Karena kan di sininya adalah 4 sisi gitu ya. Oke, maka hasilnya sisi sama dengan 32 cm. Jadi, untuk kesimpulannya, panjang sisi papan tulis tersebut adalah 32 cm gitu ya. Oke, saya lanjut untuk pembahasan yang poin kedua, yaitu menghitung keliling dan luas persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang ini saya juga menyajikan 2 soal ya. Yang pertama, kita akan bahas contoh soal pertama. Bubi memiliki mainan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 17 dikali 13 cm. Kemudian berapakah keliling mainan yang dimiliki Bubi? Oke, kita seperti biasa tulis dulu apa yang diketahuinya, yaitu panjangnya
P 17 cm dan L-nya 13 cm gitu. Lalu yang ditanyakannya adalah K itu adalah keliling. Nah, untuk cara penyelesaiannya yang pertama, kita tulis terlebih dahulu rumus dari keliling persegi panjang. Rumusnya yaitu K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Ya, ini adalah rumus dari keliling persegi panjang. Nah, apabila adik-adik atau teman-teman semua ingin mereview materi tentang keliling dan luas bangun datar, ada di video saya yang sebelum ini ya. Silahkan kalian boleh mereview ulang materi tentang luas dan keliling bangun datarnya, lalu ini adalah latihan-latihan soalnya gitu. Oke, lanjut ke sini ya, lanjut ke pembahasannya. Nah, karena di sini kelilingnya itu rumusnya adalah 2 dikali P ditambah L, kita tinggal masukkan P-nya 17 dan L-nya 13. Oke, nah seperti ini ya. P-nya 17 ditambah L 13. Lalu ini kita jumlahkan dulu. 17 ditambah 13 hasilnya 30. Dikali dengan 2 yaitu 60 cm. Maka kesimpulannya keliling dari mainan Bubi adalah 60 cm. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 2, di sini soalnya, jika keliling persegi panjang 248 cm dan lebar persegi panjang adalah 30 cm, maka panjang persegi panjang tersebut adalah gitu. Dan di sini di dalam soal yang diketahuinya itu adalah keliling dan lebar. Ya, kelilingnya itu 248 cm dan lebarnya 30 cm. Kemudian ditanyakannya P itu apa? Panjang, panjang dari sebuah persegi panjang. Nah, oke. Cara penyelesaiannya seperti biasa kita tuliskan terlebih dahulu rumus dari keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali P ditambah L. Nah, tinggal dimasukkan K-nya itu 248 ya teman-teman. K itu keliling 248. Di sini tulis di bawah K sama dengan 2 dikali P ditambah 30. Nah, L-nya di sini kan diketahui 30. Lalu 248 sama dengan, nah ini dikali masuk ya, 2 dikali P sama dengan 2P, lalu 2 dikali 30, maka plus 60. Nah, sehingga 248 dikurangi 60 sama dengan 2P. Oke, nah 248 dikurangi 60 itu hasilnya 188 sama dengan 2P ya. Oke, maka panjang dari P adalah 188 dibagi 2. Nah, hasil akhirnya yaitu 94 cm. Maka panjang dari sebuah persegi panjang adalah 94 cm. Nah, seperti itu untuk kesimpulannya. Oke, kita lanjut untuk poin yang ketiga. Saya akan membahas menghitung keliling dan luas dari segitiga ya. Nah, contoh soalnya untuk soal nomor pertama, nomor 1 ya. Diketahui segitiga seperti gambar di bawah yang memiliki panjang sisi BC sebesar 4 meter. Nah, saya kasih tahu panjang sisi BC, B ke C ya. Di sini ada titik C sebesar 4 cm. 4 meter ya, mohon maaf. Kemudian panjang sisi AC di sini ya sebesar 4 meter dan panjang sisi AD sebesar 10 meter. Kemudian tentukan luas segitiga ABD. Jadi luas segitiga yang besar ini. Oke, seperti biasa tuliskan dulu yang diketahuinya. Diketahui A sama dengan 8 meter. Nah, 8 meternya dari mana? Yaitu dari A ke B, dari titik A ke B ya. Ini kan AC 4 cm, CB 4 meter gitu. Mohon maaf,
Tadi apabila saya ada yang menyebutkan sentimeter ya, jadi panjang AB ini adalah dijumlahkan 4 tambah 4 yaitu 8 meter gitu. Sehingga A-nya itu 8 meter. A itu alas, lalu tingginya adalah 10 meter. Tingginya AD, panjang AD ini adalah tinggi. Oke, selanjutnya yang ditanyakan itu adalah luas dari segitiga ABD. Nah, untuk penyelesaiannya, tulis terlebih dahulu rumus dari luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, ini adalah rumus luas segitiga. Lalu tinggal kita masukkan nilai A dan T-nya, sehingga nanti akan ketemu nilai L, yaitu luas. Nah, tinggal dimasukin, yaitu setengah dikali 8 dikali 10, karena A-nya ini sama dengan 8, kemudian T-nya 10 ya, gitu. Lalu hasilnya adalah 40 meter persegi. Nah, coba kita cek dulu, apakah betul 40? Nah, 1 dikali 8 hasilnya 8. 8 dikali 10 hasilnya 80. Lalu, 80 dibagi 2, hasilnya 40. Seperti itu, betul ya, hasilnya adalah 40 meter persegi. Nah, jadi untuk kesimpulannya, maka luasnya adalah 40 meter persegi. Gitu. Nah, ini ada soal yang kedua. Soalnya, keliling segitiga sama sisi adalah 72 cm dan luasnya adalah 180 cm persegi. Lalu tentukan tinggi segitiga tersebut. Oke, yang diketahui dalam soal itu adalah keliling dan luas. Nah, kelilingnya adalah 72 cm dan luasnya 180 cm persegi. Nah, yang ditanyakan itu adalah T, tinggi ya. Oke, untuk cara penyelesaiannya kita terlebih dahulu mencari dulu sisi dari segitiga sama sisi. Oke, untuk mencari sisinya kita menggunakan rumus keliling. Keliling dari segitiga sama sisi itu adalah 3 dikali S ya, yang artinya 3 dikali sisi, karena segitiga sama sisi itu ketiga sisinya dia memiliki panjang yang sama, seperti itu. Oke, kita masukin kelilingnya itu 72 sama dengan 3 dikali S, sehingga S itu didapat dari hasil 72 dibagi 3, yaitu 24 cm. Nah, maka panjang sisi segitiga adalah 24 cm. Nah, berarti untuk semua sisi dari segitiga sama sisi, yaitu memiliki 3 sisi, dia panjangnya masing-masing memiliki 24 cm. Oke, setelah sisinya kita diketahui, maka kita bisa mencari tingginya dari rumus luas segitiga. Nah, kita tulis dulu rumus luas segitiganya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, luasnya tadi diketahui bahwa 180 cm persegi ya. Kita tulis di bawah L ini sebagai luas sama dengan setengah dikali 24 dikali T. Nah, kenapa A-nya itu 24? Karena A itu kan alas ya, alas dari segitiga. Maka karena alas segitiga itu adalah sisi, sehingga S itu sama dengan A. Sehingga A-nya ini memiliki nilai yang sama dengan sisi, adalah 24 cm gitu. Nah, lalu tinggal kita operasikan biasa nih, kita dapat 360. 360 dapat dari mana nih Kak? Gitu kan. Nah, didapatnya dari sini. 180 dikalikan dengan 2. Hasilnya 360 gitu. Lalu 1 dikali 24 hasilnya 24 dikali dengan P. Oke, lanjut. Nah, sekarang tinggal dibagi untuk mengetahui nilai T. 360 dibagi dengan 24. 24-nya dari sini ya adik-adik. Nah, sama dengan T. Oke, sehingga nilai T-nya diketahui adalah 15 cm gitu.
Nah, untuk kesimpulannya, di sini kakak menuliskan maka tinggi segitiga adalah 15 cm. Itu. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas keliling dan luas dari jajar genjang. Oke, di sini ada berapa soal ya kira-kira? Nah, di sini saya untuk jajar genjang hanya mencontohkan satu soal saja. Soalnya, perhatikan gambar jajar genjang ABCD di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Lalu, oh iya, ini sisi A-nya, lalu ini sisi B, ya ini diketahuinya. Dan berapa luas dan keliling jajar genjang tersebut? Oke, kita akan mencari luas dan keliling dari sebuah jajar genjang ABCD ya. Oke, seperti biasa diketahui A sama dengan 24 cm dan B 15 cm. Nah, sudah diketahui dalam gambar bahwasannya A adalah 24 cm dan B 15 cm. Lalu T-nya itu 10 cm yang ini. T itu tinggi 10 cm. Lalu yang ditanyakannya L dan K, luas dan keliling. Nah, untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita mencari luas. Luas dari sebuah jajar genjang itu rumusnya adalah A dikali T. Alas dikali tinggi ya. Tinggal kita masukkan A-nya itu 24 dan T-nya itu 10. Sehingga 24 dikali 10 adalah 240. Nah, sehingga untuk rumus, mohon maaf, sehingga untuk luasnya itu adalah 240 cm persegi gitu. Sekarang kita tinggal mencari keliling dari jajar genjangnya. Nah, keliling jajar genjang itu rumusnya 2 dikali A ditambah B. Ini A-nya dan ini B-nya gitu ya. Lalu tinggal kita masukkan A-nya itu 24 dan B-nya itu 15. Maka kita tinggal jumlahkan terlebih dahulu 24 ditambah 15 sama dengan 39. Dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 78 cm. Nah, jadi kesimpulannya untuk luas dari jajar genjangnya adalah 240 cm persegi dan kelilingnya 78 cm. Seperti itu ya adik-adik. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas menghitung keliling dan luas dari trapesium. Nah, di sini ada contoh soalnya, hanya satu soal saja, yaitu sebuah trapesium memiliki sisi sejajar masing-masing 12 cm dan 14 cm, serta memiliki tinggi 10 cm. Lalu hitunglah luas dari trapesium tersebut. Nah, gitu. Diketahuinya jumlah sisi sejajar, yaitu A ditambah B ya. Kalau jumlah sisi sejajar dalam trapesium itu A tambah B sama dengan 12 cm ditambah 14 cm. Nah, ini ya yang diketahui dalam soal. 12 cm ditambah 14 cm sama dengan 26 cm. Lalu tingginya adalah 10 cm yang ini. Nah, ditanyakannya adalah luas dari trapesium. Oke, untuk penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu rumus dari luas trapesiumnya itu apa. Nah, ternyata luas trapesium itu rumusnya ini. L sama dengan 2 dikali A ditambah B dikalikan lagi dengan T. T-nya itu tinggi ya. Oke, tinggal kita masukkan A tambah B-nya itu yang tadi, yang ini jumlah sisi sejajar yaitu 26 cm. Nah, seperti ini jadinya 2 dikali 26 dikali 10. Hasilnya adalah 2 dikali 260 dihasilkan dari 26 dikali 10, hasilnya 260 dikalikan lagi dengan 2 yaitu 520 cm persegi. Nah, sehingga untuk kesimpulannya, maka luas dari trapesium adalah 520 cm persegi. Gitu. Oke, di sini selanjutnya apa lagi ya?
Saya akan membahas menghitung keliling dan luas dari lingkaran. Nah, coba kita lihat soalnya. Diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jari 9 cm, maka luas dan keliling lingkaran tersebut adalah Nah, diketahui dalam soalnya hanya diketahui R atau jari-jari ya. Lambang jari-jari itu kalau dalam lingkaran itu R, radius ya. Lalu yang ditanyakan itu L dan K, luas dan kelilingnya. Nah, penyelesaiannya karena rumus luas dari keliling, rumus luas dari lingkaran itu sama dengan V dikali R dikali R, atau V dikali R kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan, kita menggunakan V yang 3,14. Kenapa? Karena di sini untuk memudahkan pengoperasian perkaliannya. Nah, seperti itu. Nah, di saat apa kita menggunakan V-nya yang 22/7? Di saat jari-jari atau diameter yang diketahui dalam soalnya itu adalah kelipatan 7. Itu tujuannya untuk mempermudah juga operasi perkalian dan pembagiannya gitu. Oke, kita lanjut di sini menggunakan V 3,14 dikali 9 dikali 9 karena jari-jarinya adalah 9. Maka hasilnya adalah 254,34 cm persegi. Nah, ini adalah luas dari sebuah lingkaran yang ditanyakan dalam soal. Gitu. Selanjutnya kita akan menghitung keliling dari lingkarannya. Nah, rumus keliling lingkaran itu kan ada 2 ya. Kalau dalam soal ini kita menggunakan yang K sama dengan 2 dikali V dikali R. Kenapa yang ini bukan yang V dikali D? Nah, kita menggunakan yang ini karena dalam soal itu yang diketahui adalah R bukan D ya. Jadi tinggal dimasukin nanti nilai R-nya dengan 9 gitu. Nah, sehingga 2 dikali 3,14 dikali 9 hasilnya 56,52 cm. Oke, seperti itu ya. Lalu di sini kesimpulannya. Maka luasnya 254,34 cm persegi dan kelilingnya 56,52 cm. Nah, seperti itu ya adik-adik. Semoga kalian mengerti untuk lingkaran ini gitu. Nah, selanjutnya masih ada ya. Contoh soalnya tentang keliling dan luas dari layang-layang. Nah, mana soalnya? Hanya satu soal untuk layang-layang. Perhatikan gambar layang-layang, ya ini bukan layang-layang. Layang-layang PQRS di bawah ini. Nah, ini gambarnya, lalu ditanyakan, tentukan keliling layang-layang tersebut. Oke. Pertama diketahuinya adalah PQ sama dengan PS sama dengan 13 meter. Oke, PQ sama dengan PS. Kenapa PQ itu sama dengan PS? Karena ini adalah sisi pendek dari sebuah layang-layang ya, sehingga memiliki panjang yang sama. Jadi PQ itu betul sama dengan PS yang panjangnya 30 meter. Tuh, lalu QR sama dengan RS ya. Ini adalah sisi panjang dari sebuah layang-layang yang panjangnya adalah 18 meter. Oke. Kemudian ditanyakannya adalah K. Untuk penyelesaiannya kita tulis di sini K sama dengan 2 dikali PQ ditambah QR. Nah, ini adalah rumus keliling dari layang-layang. 2 dikali PQ ditambah QR ya. Di sini kalian boleh tinggal menyesuaikan saja penamaan untuk sisi panjang dan sisi pendeknya. Karena di sini layang-layangnya memiliki nama PQRS. Nah, karena sisi pendeknya itu PQ sehingga saya menuliskannya PQ. Kemudian sisi panjangnya itu QR, saya menuliskannya QR. Lalu nanti apabila kalau kalian atau adik-adik semua
menemukan soal layang-layang dengan penamaannya A, B, C, D, maka ini untuk sisi pendek ditambah dengan sisi panjang. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja panjang dari PQ dan QR-nya, sehingga K sama dengan 2 dikali 13 ditambah 18, hasilnya 2 dikali 247. Nah, 47 ini dihasilkan dari 13 ditambah 18. Maaf, ini ada kesalahan perhitungan ya. Ini Nah, di sini saya berikan latihan soal untuk teman-teman dan adik-adik semuanya berlatih di rumah. Hanya 2 soal saja. Ini untuk soal pertama, silahkan adik-adik boleh kerjakan. Dan ini untuk soal keduanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk latihan soal ini kalian boleh mengirimkan ke saya untuk jawabannya. Nanti boleh komen di kolom komentar gitu untuk mengirimkan jawaban latihan soal ini boleh ke email ya gitu. Nanti Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian untuk latihan soal dan pembahasannya yang telah saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman dan adik-adik semuanya. Boleh kalian bertanya di kolom komentar, bebas mau bertanya apa, yang penting sesuai dengan temanya, ya, yaitu matematika gitu. Oke, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Okay, don't forget subscribe, like, comment, and share. Thanks for watching.